Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nyampe lagi. Aku nyampe lagi. Jadi tamu ini, tadi undang. Enggak gini, ini jadi hal yang spesial juga buat saya karena kedatangan terus dari Kayangan. Kalau kedatangan dari Kayangan itu kan mesti bersih-bersih, Mas. Istilahnya kalau Kayangan itu menurut saya lebih steril, Mas, lebih suci dibanding bumi. Oh gitu ya. Bahasa Kayangan. Ini yang dalam pikiran saya. Tapi nggak tahu di Kayangan tuh apa ada yang resah gitu ada nggak, Mas? Oh bersih. Kayangan selalu bersih. Karena ya sekali klik semua rapi. Iya. Tapi dari Kayangan itu ada yang menarik, Mas Medi. Kayangan tuh lagi nonton ketoprak, Mas. Ketopraknya ada di bumi. Mereka guguyon loh, Mas, lucu-lucuan ya. Katanya gini, lihat-lihat katanya di bumi banyak yang mau jadi Tuhan baru. Lihat. Nah, belum dibuka. Banyak cerita. Monggo. Belum dibuka. Mas Bayu yang buka deh. Selamat rahmat berkah Allah semoga menyertai Anda. Bahasa lainnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat semua. Sampurasun, salam sejahtera buat kita semua. Salam damai, salam bahagia. Jangan bosan. Gua formal banget ya. Apa gara-gara gua pakai baju Pancasila lagi jadi formal ya? Jadi ini penggambaran bahwa kalau kita diskusi begini, Mas, itu kan ada hal-hal yang mungkin urgent. Mas. Sampai ini ngomong pelan-pelan, kenapa sih makin takut kalau bicara? Enggak, ini kan masih dalam konteks itu kok. Apa tuh? Angka 24 itu apa sih? 2024. Ya, kalau dalam konteks itu ya sebetulnya kadang saya mikir kayak kita latah juga loh, Mas. Ikut-ikutan ke bawah. Padahal belum mulai 2022 ya. Tapi 2022 aja belum masuk sudah mulai pasang-pasang kaki. Waduh. Iya. Dukung-mendukung. Kemarin kita podcast itu, saya kok kepikiran setelah podcast, kayaknya kita nih ikut latah. Tapi mungkin latah kita itu semoga menjadi titik tengah, Mas. Jadi membalancing, Mas. Membalancing pemikiran yang ada. Ini istilahnya kok makin tinggi. Ini kemarin habis nganter teman, Mas, ke mobil itu betulin bannya. Dibalancing ya. Makan dalam ada loh, Mas, istilah makan dalam loh. Ngerusak di dalam diri, jangan-jangan urusan negeri banyak yang makan dalam lagi. Iya. Tapi yang jelas aku berpikir gini, mungkin Mas Bayu ini punya pemikiran-pemikiran. Kalau bicara Kayangan kan menurut saya ada sisi netralitas, kemurnian pemikiran, kemudian hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan selama ini tentang realitas yang ada di bumi. Ya. Di negeri tercintamu toh. Iya. Aku Kayangan. Karena saya sendiri tetap mencoba mencari jawaban. Ketemu siapapun lah, apalagi ketemu Mas Bayu. Kalau ketemu orang lain, Mas gimana Mas 24? Kadang-kadang dia bilang gini, Mas nggak usah mikirin, Mas, yang penting kita makan aja gitu kan. Praktis ya. Iya. Mas gimana 2024? Wah, saya sih dukung si A gitu kan. Gitu. Terus ada lagi, Pas gimana 2024? Ya paling isu-isu yang terkait agama gitu. Gitu loh, Mas. Yang makanya ini fakta, Mas. Di lapangan tuh realitas masyarakat kita itu tetap mereka bisa bicara itu. Saya ambil kesimpulan informasi yang mereka terima, itu informasi itu bisa dari apapun, dari TV, dari radio, dari mulut ke mulut. Nah, keresahan yang muncul, ada yang ingin saya tanyakan Mas Bayu ini kan fakta bahwa beberapa dekade terakhir kondisi bangsa ini isu tentang agama dijadikan senjata. Maafin senjata. Kok serem amat ya? Walaupun sih hanya istilah, tapi memang sampai saat ini sih di negerimu ini agama masih dibuat mainan, dibuat senjata. Jadi kalau saya bilang gini, agama dijadiin senjata. Enggak, yang logika saya ini terlalu manufacturing. Fabrikasi. Dari kegiatan hal-hal yang soft religi dilarikan. Ini orang yang mengisukan korek. Aku nih pelaku curanrek level nasional. Korek orang tak buah-buah terus ya. Itu loh, Mas. Jadi
Ya, saya nggak menyalahkan ketika orang bicara masalah agama dijadikan senjata politik. Tapi fakta loh Mas, bahwa dengan mayoritas, dengan bahasa yang lain ya, dengan mayoritas masyarakat kita yang berjumlah sekian ratus juta dengan pemeluk agama yang terbagi dan ada mayoritas minoritas ini, kalau bicara berhubungan dengan pemilu terkait dengan suara, ya yang mayoritas ini perlu kalau bahasa saya Mas, dirangkul. Dirangkul. Ada tujuan toh. Iya, dirangkul. Itu dengan perlu pasang muka dong, pasang topeng dong. Yang tujuannya kan duduk ya. Nah, ini pengamatan Mas Bayu gimana Mas? Pengamatanku ya. Strategi lagi-lagi Mas yang merangkul itu kan partai politik. Iya. Partai politik dia punya strategi. Bahkan ini saya selipin Mas. Adalah partai misalnya pakai istilah-istilah nasionalis religius gitu kan. Double. Bingung saya Mas. Padahal politik nasionalis itu di mana, religius di mana. Nanti cantumin spiritual. Dulu ditempel-tempel di bawahnya gitu. Padahal mereka orang-orang pintar Mas. Artinya mereka itu ahli-ahli strategi politik yang ya lulusan luar. Justru kan yang pinter-pinter itu untuk minterin yang kurang pinter. Makanya itu. Dan banyak yang terpengaruh. Iya. Mas, saya minta izin boleh ya? Saya ngerokok satu. Oke. Terus kadang-kadang saya ke sana untuk mastiin udah kerekam nggak? Karena pernah kejadian pemirsa. Udah jalan jauh, katonya belum jalan situ. ini gagap teknologi. Gagap teknologi. Jadi kalau suatu ketika saya nengok ke sana itu hanya memastikan masih on ya. Oke. Dan sangat manual ya. Sangat manual. Saya lanjut lagi nih Mas Medi nih. Ya, itu Mas pertanyaan saya Mas. Oke. 2024 itu kalau dijumlahkan 8 2024 ya. Angka 8. Oke, 8. Ya, dari awalnya sama dengan akhirnya muter. Oh, begini. Iya, dari awalnya ketemu sama akhirnya muter. Apa sih yang berputar di situ? Apakah peristiwa lama pun akan berputar kembali? Sejarah lama akan berputar kembali. Bisa jadi iya, bisa jadi kembali menjadi lebih baik. Harapan saya itu, Mas. Harapan kami juga begitu di Kayangan. Pokoknya di Kayangan menangannya nggak bisa disalahin, nggak bisa dituntut. Pokoknya kalau Mas Medi salah, Mas Medi dituntut. Kan dari negerimu toh. Aku cari aman. Jadi kalau saya boleh agak lancip dikit nanti ya. Boleh. sepanjang masih ini Mas. Memberi juga payung keamanan. Tapi gini loh Mas, kita bicara kayak gini ini hak dan nawaitunya kan untuk kepentingan bangsa negara Mas. Iya kan? Iya. Kita tidak mungkin menjelekkan satu pihak lain, tetapi ini sebagai analisa kritis ya, analisis kritis gitu. Oke, gimana Mas? Dan sebenarnya kan orang seperti kita ini kan nggak berbahaya. Oh, iya. Walaupun nanti ada pemirsa yang menganggap ini berbahaya, mulai iseng nyari-nyari kesalahan ya. Kalau rakyat juga semakin pinter. Iya, semakin pinter. Sebentar Mas, ini nggak saya semakin kenceng suaranya. Nggak, saya nebak ini dari swasta atau BUMN itu aja. Ini BUMN nih. BUMN lagi mau dilipat-lipat. Ngeri amat ya. Nah, jadi kalau kembali ya, memang kalau kita ke pasar pusat perbelanjaan tuh ya. Agama for sale, waduh, obral agama, wah, sebentar lagi tuh. Ini hanya istilah saya aja. Karena agama dijadikan satu gimana ya, satu market yang menarik ya. Saya bilang market ya. Dimana nanti para calon itu yang siap keGR-GR-annya seolah-olah mau tampil ya, ngurusin rakyatnya, seolah-olah di balik itu ada ambisi-ambisi duniawi, sah. Tapi pada saat nanti akhirnya akan bergeser tujuannya untuk tidak amanah, rakyat pun sebenarnya tahu. Rakyat tahu, udah tahu sebelumnya? Udah tahu. Yang jadi menarik adalah pada saat rakyat pun ikut terbawa ke badai tsunami yang Mas Pedi cerita kemarin. Nah, sekarang untuk menyikapinya begini. Pada saat nanti baliho tiba-tiba orang keren, ganteng, wah, tiba-tiba makin pakai atribut keagamaan, wah, gelarnya pun berjajar. Harus ada haji. Kagak boleh mengenal itu. Oh iya, maaf.
Mas ini mas fakta mas, nggak ini fakta kan gini mas. Sekalian ingetin deh, nggak perlu bawa gelar seperti itu untuk cari muka deh. Enggak. Karena gelar tersebut apakah membuktikan bahwa berarti dia orang yang baik, orang yang layak dipercaya? Enggak, ini kok aku kalau bahasa orang Betawi kenapa nyolot gitu loh mas. Itu kan kalau ke daerah-daerah itu ada pertanyaan orang, namanya berbau agama tertentu kok nggak bertitel. Itu jangan pilih yang ada titelnya. Ada titel. Karena yang punya titel itu pasti orang baik. Itu sudah menjadi stigma. Oh ya. Label itu ya. Itu loh mas. Makanya kalau kayak saya nggak bisa mas. Wah. Saya mesti berangkat mas. Tapi nunggu mas katanya. 30 tahun. Kok lama bener? Ngantri. Oh, ngantri ya. Iya, sekarang emang gitu sih ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi kalau seandainya nanti pasang-pasang di foto-foto, makin keren nanti itu foto model. Nah, coba deh sebagai rakyat, karena kita ada bahas di podcast yang sebelumnya, kembali tengok podcast yang sebelumnya ya pemirsa ya, karena di situ ada beberapa seri yang detail ya, diungkap kembali saat ini untuk supaya bahasanya dengan bahasa yang lebih asik gitu lah mas, karena kemarin ketinggian. Tapi mau bahasa tinggi ke atas ya, akhirnya ke rekaman sebelumnya. Jadi gini, kalau seandainya misalkan nanti pada saat kita ngelihat di baliho seperti apa, pakai gelar-gelar atribut, pakai jadi kayak foto model, jadi mukanya jadi berubah, jadi ganteng, jadi muda, jadi cakep tuh ya. Please buka mata hati Anda deh. Dia punya konsep apa sih? Ya, memang benar manusia tidak ada yang sempurna, manusia nggak lepas dari kesalahan. Itu kaitannya dengan hukum. Tapi pada saat dia mencalonkan diri sebagai pribadi, terpaksa harus lihat track record-nya. Fit and proper test berjalan. Ada kasus apa di dia yang belum selesai? Ada kasus keterkaitan apa dengan pihak lain kah? Ya. Ya itu mesti dikoreksi oleh si rakyat itu sendiri. Koreksi pribadi loh. Pantas nggak sih saya menokohkan dia sebagai seorang pemimpin nantinya? Ya, rakyat bilang dia sebagai pemimpin. Belum tentu dia beranggapan bahwa calon tersebut adalah pemimpin. Mungkin malah menguasai. Karena penguasa berbeda dengan pemimpin. Itu beda jauh. Iya. Fakta yang muncul itu yang saya lihat kan gini, Mas. Posisi masyarakat pada proses demokrasi itu seperti kita masuk di restoran tuh mas. Iya. Menu. Iya langsung ditawari menu. Nah, loh ini kok ditawari menu yang model gini, makan yang suruh makan itu partai-partai. Oh, ini loh ada peta nih ya. Peta nih beragama A, beragama C. Ini deketnya gimana nih makan gitu. Market tadi ya. Oh. Jadi tidak ada negosiasi. Ini ongkosnya. Negosiasi. Kasir ongkosnya gitu. Makanya kenapa tokoh-tokoh yang punya kapabilitas yang dalam klasifikasi pemimpin tidak bisa mas masuk ke ranah itu. Sebabnya? Cuan. Walah, Loh, Mas jadi inget loh, ada loh tokoh gitu juga ketangkap kamera ada amplopnya, ngeri amat cuma segitu. Bahkan artinya yang dia bawa di gadang-gadang gelar tadi, ya, yang dihormatin tadi hanya sebatas amplop. Loh, Mas, kalau jadi ketua partai mas, kalau ada yang mau foto sama saya mas, dibisnisin mas. Oh gitu ya. Kur foto mas. Iya, di sebelahnya siapa juga ada urutannya ya. Kalau bersebelahan tarifnya beda mas. Kalau salaman beda. Beda. Oh gitu ya. Jadi itu ada brokernya mas. Ada brokernya juga ya. Jadi semua nggak lepas dari dagang ya. Waduh mas, makanya kalau melihat. Walaupun dia terhormat loh. Kelihatannya ya. Ya memang di satu sisi saya tidak menampilkan. Tidak serta-merta ya, ini adalah keinginan dari ketua partai tertentu atau ketua partai yang ada di Indonesia. Tetapi kan ada orang-orang mas, saya kalau Mas Bayu jadi ketua partai mau ketemu bagaimana? Telepon susah, harus lewat orang. Nah, lewat orang-orang ini yang nanti mengkondisikan. Bahasanya bagus ya, mengkondisikan. Ini serem amat. Makanya ini jadi menarik mas. Artinya itu kan tetap ranahnya lagi ke masalah kalau tapi tahu nggak sebenarnya kalau itu sebenarnya salah?
itu larinya bagaimana ya Mas? Kekuasaan itu jadi meruntuhkan keimanan. Betul nggak? Itulah yang saya Menggerus, Mas, bukan itu meruntuhkan. kesalahan atau pembenaran sih? Kalau menurut saya Kita udah buka di sini, ya. Orang juga udah banyak tahu. Kok nggak malu masih berpola seperti itu? enggak. Seolah-olah tujuan adalah uang loh. Tujuan hidupnya uang. Budaya, Mas. Wih, budaya. politik. Apa kalau budaya itu akan bergulir ke generasi berikutnya lagi? Budaya politik. Tapi mohon izin ya Mas, ini tidak semua Mas. Tidak semua. Ini bukan saya takut untuk dibilang Pemirsa, padahal saya berusaha ngorek supaya keceplosan nama kena pasal UU ITE. Seru nih, padahal udah ada yang nungguin nih, lu salah apa nih ngomongnya. Kalau saya bilang semua nanti ada yang protes. Saya nggak pernah. Saya nggak begitu, gitu kan, nggak ya. pernah ketahuan. Tapi ini hal yang lumrah Mas. Artinya ketika Lumrah? Persepsi ada dari mana lumrah? by proses seseorang untuk bisa mencapai satu tujuan itu kan akan melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini dibuat oleh manusia Mas. Nah, lumrah oleh orang buat itu kan? Nah, dibuat manusia. Nah, manusia ini mohon maaf Mas, lo kan nanti kalau jadi pemimpin lo kan Nah, itu sebabnya biaya politik di Indonesia tuh tinggi. ada hitungannya Mas, ada hitungannya. Semua serba kalkulasi. Ada cerita Mas. Apa tuh? Semua gaji saya serahkan Wih, Mas. baik bener dipublish lagi ya, diumumin. Aduh, saya nggak butuh uang segala macam. Wih, baik banget ya. Padahal kepretan yang lain Mas. Iya, proyek-proyek berikutnya. Gaji itu Aduh, semua jadi lip service, persentasenya jadi nggak terlalu. topeng. Betul Mas. Ini kan terkait lagi dengan proses ya Mas. Ketika sampai situ kita tadi ngobrol, saya mau nanya ke Mas Bayu, realitas bahwa kenapa agama itu menjadi alat yang efektif dan terus digunakan dari pemilu ke pemilu? Sebenarnya nggak kita bicara dari pemilu ke pemilu ya. Oke, gimana Mas? Iya. Dalam kondisi yang belum ramai pemilu pun, itu kalau ada kepentingan tertentu yang terganggu biasanya itu suka dimainkan. Oh gitu ya. Berdasarkan pengamatan dari satelitnya di Kayangan seperti itu, Mas. Kita detail loh di Kayangan tuh lihatnya. Hanya pada saat menyampaikan kepada rekan-rekan yang di bumi ini, cuma ngingetin apa pantas begitu. Kita lihat sejarah lama di satu kota di Indonesia bagian timur. Saya sampai ngomong kota Anda loh, Indonesia bagian timur. Itu ratusan nyawa melayang gara-gara dibentur-benturkan antar agama. Dan itu politik Mas, betulnya. Iya. Kemudian satu contoh, ada yang mau bangun rumah ibadah dipersulit. Iya. Ada rumah ibadah yang dibakar, ya. Dan kemudian ada yang memanfaatkan berita tersebut untuk jadi saling benci, menumbuhkan amarah, fanatisme tuh dikipas, jadi melebar, jadilah dukungan, jadi kita terbelah, karena memang itu yang bahasa kami ya sampai sekarang ibarat itu masih seksi untuk diolah. Karena tingkat emosionalnya akan lebih ini Mas. Kalau bicara karena keagamaan itu, ya Mas Bayu bilang gini, kalau ada sesuatu yang terkait agama, emosi kita Mas Naik ya. naik Mas. Oh lo diginiin lo sama ini, sama ini lo. Wow, kita akan Ada merasa ini. keterikatan seolah-olah gitu ya. Ditambah media. Media itu Mas, kalau itu cerita itu kadang dari judulnya aja udah emosi, padahal ceritanya cuman Kalau nggak gitu kan saya nggak nengok ke media itu. enggak, iya. Padahal dengan judul yang diberikan seperti itu, provokatif seperti itu, manas-manasin. Maaf ya, ada bahasa hasutan segala macam yang diperhalus, padahal tujuannya sepertinya itu. Bad news is a good news. Kalau itu masih berlaku, saya rubah jadi good news is a great news. Great ya, bahasa saya nih, ini baru ya. Give ya, respect, enthusiasm, and trust. Great. Good news is a great news. Nah, bukan lagi bad news is a good news. Udah lama, kasihan rakyat nanti dipecah belah kalau masih ada jargon seperti itu. Mudah-mudahan ini salah ya. Tapi kalau saya inform ya, nah, bisik-bisik di Kayangan itu memang masih berlaku. Dan kabarnya sekarang setelah ada YouTube, tahu kita juga nge-YouTube kan ya, itu semakin beredar. Bad news is a good news itu tidak dikelola oleh media-media, tapi semua orang punya kesempatan. Bahkan anak kecil aja bisa goyang loh Mas. Iya.
goyang apapun. Akan ada suatu peristiwa, entah itu bentuknya remeh-temeh, untuk menutupi peristiwa lain. Meninggalnya seseorang karena hal yang remeh-temeh tidak bermanfaat bagi negara, tapi digoyang, diolah, digoreng. Kenapa? Seminggu lebih loh untuk menutup berita yang lain. 10 hari. Iya. Kenapa? Supaya konsentrasi terpecah. Nah itu kalau misalkan ada yang di media masih berpikiran seperti itu, seharusnya malu karena rakyat juga sebenarnya tahu. Dan lama-lama media tersebut ditinggalkan. Sebab apa? Trust tadi nggak tumbuh. Iya. Give, respect, enthusiasm, and trust, grit. Nah itu bahasa saya kalau sebagai seorang zaman dulu sebagai seorang motivator seperti itu. Oke. Jadi realitas yang ada sekarang itu media mengikuti tren, Mas. Tren. Atau dia menciptakan tren bisa juga. Mengikuti tren dalam arti ada satu media yang menjadi leadernya, Mas. Leader pertama untuk bisa menciptakan satu berita. Yang di bawah ini menggoyang. Jadi tahu nggak, Mas? Sekarang kan ada media konten. Ada orang yang bekerja untuk membuat konten berita, tapi tidak langsung berhubungan dengan berita, tidak menjadi wartawan. Dia hanya mengolah berita-berita yang muncul dari berita-berita yang ada di YouTube. Atau ada istilahnya WTS ya, wartawan tanpa surat kabar. Itu loh, Mas. lebih berbahaya kalau misalkan dia menginput berita terus kemudian berita itu dipublish ya. Itu jadi blunder nantinya. Apalagi terkait dengan agama. Itu Mas, kadang beritanya nggak seberapa, misalnya ada apa ya, di tempat tertentu fasilitas ibadah itu cuman anggaplah propertisnya rusak sedikit tapi terjadi kejadian ini sehingga masyarakat marah, dikasih micin, dikasih bumbu penyedap, lalu siap dipasarkan. Sudah, kalau istilah sekarang udah umuman, misalnya penistaan agama segala macam itu. Ada lagi radikalisme. Nah itu terorisme. Mas, ini kok pada akar karena radikal ada akar ya. Itu semua mengarah ke sila satu loh. Bagaimana kita meminta orang baik menjadi baik tapi dengan cara yang kasar. Sementara kebaikan itu sendiri tidak berdasarkan sila satu. Mas Bayu setuju nggak? Oh saya mah lu belum ngomong udah setuju-setuju aja gua mah. Enggak, radikalisme itu adalah output dari sebetulnya esensinya pertarungan politik, Mas. Bener nggak, Mas? Bisa atau dalam bahasa yang lebih nyeleneh lagi, isu radikal terorisme tadi itu sebenarnya bukan yang utama. Karena yang utama di republikmu ini adalah kesenjangan sosial. Iya. Jadi itu terpaksa memang mereka juga menikmati kok, sampai rakyat yang di bawah juga senang kalau misalkan diungkap mengenai agama yang bagus-bagus ya. Padahal di situ sendiri ayat-ayat ya, firman-firman Tuhan itu banyak yang tidak berdasarkan pendalaman secara detail, di blow up. Lalu mereka terdidiklah untuk saling benci. Padahal semua agama, semua kitab suci, semua kitab suci loh, yaitu membuat orang menjadi berserah diri kepada Tuhannya. Berserah diri, berserah hati semua pada Tuhan. Kembali lagi yang Mas Bayu bilang, satu, ketuhanan. Menuju sifat Tuhan yang ada di dalam setiap kita. Iya. Karena Tuhan sendiri pencipta waktu, pencipta ruang, pencipta segalanya. Lalu kalau saya tanya lagi, Tuhan ada di mana? Pertanyaan jangan dibalik. Anda berada di mananya Tuhan. Itu yang kembali lagi, Mas. Jadi fakta yang muncul nanti ke depan kan, saya dalam pemikiran saya sekarang ini, cobalah kita kritis gitu, Mas. Masyarakat itu kritis, nggak cepat langsung ambil kesimpulan. Opini itu dibuat itu semata-mata kalau toh kita coba dalami, kalau muncul terkait politik itu ada grand design, Mas. Ada aktor-aktor yang membuat isu ini, yang ada tahapan-tahapan. Gue lempar isu ini, ntar outputnya ini. Kalau ini nggak keluar, ini nggak muncul, opsinya ke sini. Oke, gitu. disiapin lagi berita-berita yang lain untuk nutupin pesan utama. Nah, itu gimana ya, Mas? Artinya sah-sah saja. Tadi ngomongin Machiavelli, Mas. Nah, apa tuh dari Machiavelli? Terkait dengan mana nih? Kalau Machiavelli kan itu, kalau bahasa saya itu menghalalkan segala cara, Mas. Politik. Malah diperhalus dengan seni loh, Mas.
Seni berpolitik sebetulnya lah. Mas, kalau dalam konteks ini saya nggak berpikir menyalahkan Mas Japelinya, Mas. Ya. Dia sah mengatakan seperti itu. Tapi banyak tokoh-tokoh politik itu berpikir bahwa pemikiran Mas Japeli perlu diterapkan untuk bisa mencapai tujuan. Long seni kok supaya akhirnya tujuannya ya duduk di suatu kursi kekuasaan. Itu loh, Mas. Ya, kalau kita kembali ke yang tadi ya, apakah Tuhan mengajarkan seni untuk saling menghancurkan? Tidak. Seni untuk saling menyebarkan berita fitnah, berita hoax ya, berita yang nggak jelas, untuk saling benci, itu aja deh. Kalau saling benci yang kita tidak tahu dasarnya, akar permasalahannya kita nggak tahu, ya. By the way, radikalisme dari akar permasalahan yang kita tidak tahu, akar lah intinya gitu ya. Terus kemudian saling benci. Ya ini merasa benar, ditujuk sana, terus agama ini benar, agama itu lebih benar lagi, main tuding-tudingan, main hantam-hantaman atau bertaburan ayat-ayat yang pemahamannya sendiri sebenarnya bukan seperti itu. Lalu di mana sifat Tuhan yang ada di dia, atau sedang dia menjalankan sifat keiblisannya? Kembali ke sila 1 kita bicara ke Tuhan. Sesungguhnya sifat Tuhan yang paling utama itu udah diwariskan setiap kita. Dan itu ada semua di Alkitab, yaitu kasih, sayang. Iya. Kita hanya berbeda tata cara ibadah. Kita hanya berbeda untuk menyebut nama Tuhan itu sendiri. Iya. Kenapa jadi bermusuhan? Kok ya takut kayak nggak kebagian surga? Iya, itu kan apa ya? Kayak isu-isu yang dulu, Mas. Zaman-zaman dulu sebelum inilah, kayak isu-isu Mas Bayu pernah nanya toh, perang salib itu perang agama atau perang apa gitu kan? Pernah kan? Diarahkan jadi perang agama. Nah, itu padahal ya kekuasaan. Ujung-ujungnya iya, dagang, Mas. perdagangan. Ekonomi, uang juga. Makanya gimana ya, Mas? Gini mas. Kalau terkait dengan nanti isu-isu itu dimunculkan, sebetulnya yang itu pernah saya ngomong, antara yang bikin berita ini, bikin isu ini, melihat, Mas, kondisi masyarakat ini gampang. Oh, ini kalau aku bisa dapat dukungan sesuatu nih, isu ini nih dilempar. Kembali ke masyarakatnya ya. Kemarin ya, sekalian buka ya, rekan-rekan ya, sekalian buka rekaman yang kemarin. Sempat saya ulas mengenai korban politik. Iya, jadi pada saat seseorang itu mendukung yang dia hanya lihat fotonya, berita-berita yang dibuat sepihak ya, mengunggul-unggulkan, sampai nanti si masyarakat itu dibuat blur ya, bahwa yang dia dukung sebenarnya, ya maaf, bahasa saya kasar boleh ya, pepesan kosong. Pepesan kosong artinya dari gelar-gelar yang ditampilkan semua, kita nanti harus ngecek loh, ngecek lagi nih si tokoh ini, kalau kita mundur tadi pembahasan ya, apakah sesuai dengan capability-nya sebagai seorang pemimpin. Karena nanti dia akan dikaitkan dengan partainya. Iya. Dan hampir sebagian besar partai itu sebenarnya mengakomodir kebutuhan atau atas nama agama tertentu. Contohnya kalau ada orang kesusahan, ada bencana di sana sini, dia datang tuh bantuan dari partai anu, bantuan dari golongan anu, ormas anu gitu ya. Benderanya Mas, gede Mas. Gede, harus benderanya diduluin lah. Saya nggak habis pikir itu kan. Artinya kok tega gitu, Mas. Lah, sekarang kan bahasanya gini, bolak-balik saya bilang, kok yang nggak malu kalau udah diinfo begini, rakyat udah ngerti, masih memperlakukan hal seperti itu. Tapi ada memang yang mau nerima, karena mereka juga diarahkan untuk jadi, ya gimana ya, dia tuh memang suka hura-hura, dia tuh memang suka tampil, dia suka ngedukung, dia loyal, tapi sebenarnya dia nggak tahu bahwa satu saat nanti orang yang dia pilih tadi lalu berkuasa, saya nggak bilang memimpin ya, karena belum tentu memimpin ya, antara pemimpin dan penguasa itu berbeda lagi tuh tatanannya ya. Apakah dia mewakili apa yang dia pernah dukung? Karena pada suatu saat keputusan itu turun, keputusan itu berlaku ke dia juga. Betul. Ya. Ke dia juga. Walaupun dia ngedukung ngabisin dana mungkin ya, bahkan dia pun pernah terima. Tapi yang repotnya pada saat yang di level-level rakyat ini, karena ketidaktahuannya dia, saling benci sesama. Tetangga bisa saling benci loh. Jangankan tetangga, Mas. Suami istri aja kadang-kadang tidurnya pantat-pantatan.
Maaf, Saya kira kalau tidur pakai mata. iya, terus sampai yang Punggung-punggungan gitu ya. Punggung-punggungan begini. Karena berbeda partai ya. Iya. Ini artinya apa ini, Mas? Terkait orang-orang yang aktor-aktor ini Iya. sudah melihat bahwa, mohon maaf Mas, Mm-mm. kecerdasan politik masyarakat bangsa kita itu mereka sudah baca, Mas. Oh, udah dipetakan. Ini Jadi mah. himbauannya buat Anda juga ya pemirsa atau saudara-saudara kita yang lain, hindari diri Anda untuk menjadi korban politik. Betul, betul. Karena ya. penikmat politik yang kalau dibilang Mas Medi tadi aktor, itulah yang nanti akan menikmatin. Dia bisa loh apapun atau siapapun pasangannya, dia sendiri yang membiayai. Oh iya. Proksi kalau kurang lebih istrinya, Iya, istilahnya iya. ya main kanan kiri itu ya. Jadi ujung-ujungnya adalah maaf ya. Semua melanggar sifat Tuhan yang ada di dia. Tuhan sudah tidak menjadi lagi tujuan ya. Tuhan hanya nama yang digadang-gadang untuk satu kepentingan tertentu. Padahal itu luar biasa menurut saya kesalahannya. Karena mungkin gini juga Mas, kalau bicara masalah jargon-jargon politik yang terkait dengan isu-isu agama itu, menurut saya ya Mas ya, ketika digulirkan ke masyarakat itu kan ada patokan-patokan nilai keagamaan yang ini loh seperti panutan-panutan yang terdahulu gitu kan. Padahal itu subjektif ya. Oh, beliau ini seperti si A zaman dulu. Digambar-gambarkan seolah titisannya si Anu. Iya, itu yang mohon maaf Mas kan, karena gini, kalau ketemu itu kan kita seperti diindoktrinasi Mas. Iya. Nilai-nilai kebenaran, Iya. versi. Iya. Akhirnya yang sering saya bilang, untuk merubah pikiran kita itu butuh hanya 2 jam loh Mas. Oh ya? Maksudnya Mas Bayu pasti pernah ngalamin dong. Ketemu orang tek kayak hipnotis itu Mas. Tek, langsung. Akhirnya dia nggak tahu dunia lain Mas. Oh iya. Artinya dia hanya berfokus pada satu titik itu. Ya. Bayangin Mas, contoh ya, itu 2 jam kan? Saya persempit boleh nggak? Gimana? Misalkan nih saya nih, atas nama agama tertentu, di blow up, ya, di namanya digede-gedein, habis-habisan. Lalu tiba-tiba saya datang ke depan mimbar pakai kaos. Iya. Dan kenyataannya yang pada saat tampil di mimbar tadi nggak perlu waktu 2 jam Mas, begitu buat terbungong-bungong. Oh iya, I trust you, saya percaya Anda, apapun yang Anda bilang saya akan ikutin. Waduh, ya rakyat juga harus tahu bahwa dia salah melihatnya. Netralitas di sini adalah lihatlah orang itu berdasarkan konsepnya. Solusi yang dia sampaikan ke rakyatnya apa, sayang nggak sih dia ke rakyatnya, membela kepentingan rakyat atau tidak sih? Karena ujung-ujungnya walaupun tersembunyi, lu lebih sayang kepada pengusaha. Oh gitu, iya. Ya karena kan perlu bohir Mas. Sampean kalau mau jadi apapun kalau nggak didukung bohir ya repot Mas. Bohir tuh bandar ya. Tapi bohir, saya udah sering ngomong ke Mas Bayu, angkat dong itu. Apa? Bohir itu juga kan bukan orang-orang sini juga Mas, kapitalisme global Mas. Memang. Jadi kalau kita ngedukung si Anu, ternyata begitu kita pelajarin si Anu ternyata didukung negara ono ya, yang beraliansi dengan isme tertentu. Saya ngedukung ini, ternyata ini dengan negara ini tertentu, dengan isme tertentu. Kenapa? Karena semuanya mau masuk ke Indonesia, satu sebagai market, Indonesia ini rakyatnya banyak, kebutuhannya banyak, mereka bisa mencukupi dengan produk dagangan mereka. Kemudian yang nggak disadari, tanah mereka tinggal ini, itu pun dengan tata caranya yang diolah dengan perundangan segala macam ya, akhirnya sah seolah-olah. Jadi rakyat tuh nggak tahu nantinya bahwa mereka akan ngontrak di tanahnya sendiri, di tanah lahirnya, di tanah leluhurnya, tanah warisannya ngontrak loh. Jadi perhitungannya tetap ke masalah matematika Mas. Oke, itu kan kalau kita lihat yang jangka jauhnya ya, jangka panjangnya. Tapi di sisi lain, ya udah yang penting saya udah nerima uang untuk misalkan kita bilang ya bagian dari investasi politik tadi ya. Harus disebarlah uang. Wor. Entah namanya bantuan apa, entah namanya itu apa. Namanya bagus-bagus kok ya. Padahal itu dalam rangka untuk membeli masa depan. Iya. Dan orang terbeli ya sudah, dia sudah transaksi. Sehingga
Kalau saya tadi sudah inform sekilas ya, bahwa ini harus Anda cari tahu sendiri. Kenapa saya bilang tadi suatu saat nanti putra-putrimu, anak cucumu akan kontrak di tanah leluhurnya sendiri. Nah, saya membawa masa depan ke masa sekarang. Mau nggak masa depan itu dibeli dengan hanya uang seberapa, ya, tapi mengorbankan anak cucu, keberadaan anak cucu, eksistensi, termasuk sumber daya alamnya, dengan jualan agama. Saya kadang-kadang ini kan gini mas, saya orang kampung mas, saya mewakili dari apa yang ketemu ngobrolnya begini. Itu kan ada di grand design dari orang-orang kapitalisme global, yang penting gimana bisa menguasai negeri ini gitu kan mas. Tapi mohon maaf nih mas, ini kan baru 2000 berapa mas? 2000 masuk 2022 ya. Mau masuk Sekarang di November menjelang akhir 2021. Jadi kan kalau bicara kita 2024 itu banyak figur-figur yang coba udah ngamen-ngamen gitu loh mas. Bahasanya ngamen, orang udah berusaha susah payah, pencitraan di mana-mana, udah ganteng-gantengan, semua masih dibilang ngamen. Sampean kok sukanya ngecil-ngecilin orang yang udah susah loh, susah berupaya menipu rakyat. Tuh keliling-keliling terus kan di foto-foto, gitu terus. Apa? Intinya kok ada orang ngomong ke saya, itu kan biar orang-orang bohir-bohir dari asing itu mau invest gitu kan. Invest. Artinya kita nggak nutup mata mas, biaya politik di Indonesia itu cukup tinggi, besar kali. Apa permasalahannya? Salah satunya loh mas, Ya. tingkat kritis masyarakat Iya. Indonesia itu masih bisa dikondisikan. Ya sudah, definisi dikondisikan kan kalau gitu kan, kalau ada orang bicara seperti ini, satu dianggap nyinyir. Ya. Enggak, Padahal dianggap so suci mas, malah mas. Ngeri, suci lo. ngeri ya. Enggak. Disudut-sudutin, ayo sudutin tuh Mas Medi tuh, sudutin tuh si Tapi, BM tuh, sudutin semua dengan segala cara. Wah, nyiapin orang-orang dalam organisasi dia, nyiapin lah Mas, nyiapin rakyat ya, dibiayain rakyat untuk dibikinin studio, dikasih jabatan tersendiri yang kita kenal dengan bahasa rupiah tuh ya. Ada lo istilahnya bahasa rupiah ya, untuk menyerang rakyat yang lain. Orang-orang seperti yang pengen mengharapkan kebaikan, ya buat kebersamaan, itu kadang-kadang justru menjadi ancaman ya. Menjadi ancaman dan tersingkir mas. Iya. Gimana mas? Sekarang kalau sampean orang-orang larinya ke sana mas, terus sampean lari ke sana kan diketawain sama mereka mas. Iya. Padahal mas meyakini bahwa kalau lari ke sana yang benar untuk rakyat. Iya. Tapi mereka, atau mas orang lari dari sini tuh tabrakan sama mereka mas. Tapi ada cerita gini Mas Medi ya. Keinjek-injek kita mas. Injek-injek ya. Ngapain lo? Ada cerita gini, tapi mereka nyaman dengan kehidupan mereka, dapat pula seolah-olah kekebalan hukum. Karena mereka ada di pihak yang mereka sendiri nggak tahu, dia pikir dia Pandawa padahal Kurawa. Istilahnya seperti itu. Dia pikir dia benar padahal dia salah. Dia pikir dia mendukung yang baik padahal justru menimbulkan perpecahan. Nah, melalui media ini juga saya sampaikan ya ke Mas Medi mewakili rakyat di saya Rajilata mas. Saya bergaul dengan teman-teman di level ini mas. Mas Medi, kalau untuk bergaul di level itu ukurannya bukan ukuran jabatan, bukan ukuran itu. Tapi mereka adalah manusia biasa. Yang tadi manusia biasa itu hitungannya juga sama mas, di dalam suara tuh mas. Satu juga loh, satu itu. Jadi Mas Medi kalau bergaul di kalangan yang bawah itu sebenarnya suaranya sama dengan suara di level atas sampai tinggi. Bahasa politik grassroots, ya. Kasihan mas. Misalkan di bawah nih ada teman kita yang ojek online, suaranya satu. Ada teman kita yang tukang cuci, suara juga satu. Ada tukang beca, suara juga satu. Di level atas mau jenderal, mau director, suara juga satu. Nah itulah yang jadi rebutan. Jadi di situ udah mulai ancang-ancang untuk bagaimana caranya dengan segala cara, quote and quote segala cara, karena mereka anggapnya sebagai seni untuk ngambil, ya lalu berkuasalah mereka. Seandainya itu terjadi benar ya, kayaknya memang terjadi sih mas. Itu mas, budaya yang sudah budaya politik dari proses awal sampai output terakhirnya itu tidak bisa lepas dari kondisi itu mas.
tidak Ya. bisa lepas, Mas. Itu sebabnya saya langsung membentengi, boleh ya. Saya inform ke Mas Medi dan rekan-rekan yang mau di grassroots atau middle atau up ya. Hindari menjadi korban politik. Iya, Mas. Karena di level tertinggi pun dia nggak tahu kalau dia ternyata belum jadi penikmat politik, bahwa dia pun ternyata jadi korban. Tapi ya sudahlah ya. Itu urusan yang di sana, yang urusannya untuk memang niatnya untuk menipu rakyat, membodohi rakyat atau ngakal-ngakalin rakyat, biarkan dia akan bertemu dengan sila satu yang sesungguhnya. Karena ketuhanan yang Maha Esa, kalau kita mengenali sifat Tuhan yang ada di diri kita, di hati kita sendiri, itu memang kita terhindar dari untuk berbuat salah. Masa iya tega? Dirimu lepas jabatan kan rakyat juga. Masa mau nyakitin rakyat, nyusahin rakyat? Saudara-saudaramu kan rakyat juga. Pada saat dirimu bergaul ke rakyat, jadi bagian dari rakyat juga. Kenapa harus lalu mengkhianati rakyat? Saya sampai dalam tahap yang agak jahat loh, Mas. Gimana? Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia Pancasila. Betul ya. Jadi setiap Landasan falsafah ideologi. betul ya. Jadi setiap ada upaya-upaya dari calon pemimpin ataupun calon penguasa ya yang tidak selaras dengan Pancasila, sesungguhnya dia pengkhianat. Karena sumber segala sumber hukumnya itu, pondasi republik ini Pancasila, dasar negara. Berarti Anda tidak sesuai dengan Pancasila, itulah yang disebut pengkhianat. Kita tidak perlu bilang itu pahlawan ya. Kalau pahlawan buat ularnya orang yang udah selesai, maka disebut pahlawan. Tapi orang yang bergerak terus di jalur Pancasila tadi, memahami norma-norma dan nilai Pancasila, benar-benar dia tampil untuk rakyatnya. Nah, itulah yang sesungguhnya layak dijadikan tokoh nanti di 2024. Bukan karena embel-embel, sloganitas, terutama terkait dengan agama. Hindari deh. Ya, jernih berpikir, ya dalam bertindak juga harus hati-hati. Tidak perlu mendukung yang Anda sendiri tidak tahu. Tidak perlu banyak mendukung, ya. Tidak terlalu mendukung habis-habisan. Kalau suatu saat nantinya peraturan tersebut yang dibuat setelah jadi ya akan berdampak kepada Anda beserta keluarga Anda juga. Belum yang lebih parah lagi. Jangan sampai nanti rakyat tetap harus melayani negara. Sesungguhnya negara melalui pemerintah tuh harus hadir untuk menangani rakyat. Karena gini, Mas, di level tertentu juga orang masih banyak belum bisa membedakan antara negara dengan pemerintah. Pemerintah adalah penguasa berdasarkan hasil pemerintah pemilu. adalah birokrasi. Betul. Karena negara itu sendiri sebenarnya benda mati, Mas. Yang disepakati secara global jadilah negara. Tapi orang-orangnya ini, ya, penyelenggara tadi itu ya, itu yang berpeluang justru untuk mengkhianati rakyatnya sendiri. Maka hindari Anda seolah-olah tampil, ya, atas nama negara. Kalau Anda sesungguhnya selama masih dibiayai dari uang pajak rakyat, maka belikan yang terbaik untuk rakyat. Dilarang mengkhianati rakyat. Jalankan dengan amanah. Ya. Ada tolak ukurnya ini sih, Mas. Kalau bicara melayani masyarakat, itu kan terkait dengan birokrasi namanya. Kalau udah terkait dengan birokrasi, ini ada impact ekonominya apa enggak gitu kan. Akhirnya muncullah uang-uang yang apa itu yang siluman dengan yang berlaku di situ ya. Tapi kembali lagi gini, Mas, tadi banyak pesannya Mas Bayu tentang realitas politik, realitas bagaimana campaign agama nanti menjadi kekhawatiran kita. Dan ketika masyarakat itu terbawa pada campaign itu, artinya kita bisa melihat bahwa antara yang memberi dan diberi ini kelihatannya bisa jadi klop, ya kan? Kalau tidak rakyat ini menolak, oh ini isunya permainannya agama dan dia menolak, ini berarti sudah kritis, Mas. Betul. Harapan kita ini kan masih ada waktu yang cukup ya, ada waktulah untuk kita bisa memberi sedikit masukan, Mas. Masukan. Mas, waktu saya masih di bumi kan badan saya udah ganti nih ya. Saya pun sebenarnya di keluarga saya separuhnya kalau kita bilang agamanya berbeda. Saya pun dari agama yang berbeda, tapi akur-akur aja tuh. Dan yang luar biasanya kalau di politik begitu diperkecil ke urusan keluarga sampai ke individu, itu ada tarik menarik loh.
ikut gua aja. Gimana? Maksudnya? Ikut gua aja. Lebih terjamin. Karena itu di dalam lingkungan keluarga sendiri pun terjadi tarik-menarik antar agama. Seolah-olah merasa saya lebih berhak dapat surga, jadi gue tarik lo ikut ke surga saya. Nah, yang sana belum tentu dapat surga, karena begini. Lah, emang tujuan orang apa sih sebenarnya? Apakah dengan tarik-menarik itu membuat dia damai? Tidak. Dipicu lagi. Tambahan tadi yang Mas Medi bilang, media-media ya, kita nggak terlalu bicara positif ya, maupun negatif ke media, karena saya harus netral ya. Anda sendiri memilah dan memilih. Pada saat Anda buka ya, media online maupun offline, itu mana yang lebih menarik? Terjadi kasus yang saya mundurin ya, suatu kota di Indonesia bagian timur, banyak benar korbannya. Nggak cukup apa? Berdarah sampai kemana-mana. Untuk rebutan nama Tuhan, untuk rebutan tiket surga. Padahal mereka harusnya mendalami ke kitab sucinya masing-masing. Mereka akan ketemu dengan pemaknaan surga yang sesungguhnya. Dan mereka akan ketemu yang paling sulit adalah untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Bayangin Mas Medi, saya masih dengar loh suara anak kecil. Nah, ini begitu indahnya. Enggak, memang begitu indahnya. Lokasi tempat saya ini realitas kehidupan masyarakat yang asli, Mas. Iya. Jadi dinamika anak-anak itu indah loh. Indah. Tidak dibatas-batasin, karena pada saat saya seolah-olah pengen kembali ke masa kecil. Pada saat masa kecil saya bisa bergaul tanpa batasan agama. Mereka ini nggak bakal nanya lo agamanya apa gitu kan, nggak mungkin. Yang penting happy, senang ya kan. Di level gede, gue mau nolong lu asal seiman. Waduh. Jadi kalau di level besar pun ada pengelompokan seperti itu. Padahal mereka tidak tahu seiman benar kepada Sang Maha Pencipta. Mas, kalau lebih tinggi lagi saya ngomong gini, Mas. Apa? Kebahagiaan di level anak-anak itu. Sebentar ya pemirsa ya, dulu ya, udah ngomong tinggi. Kebahagiaan anak-anak itu, Mas, tidak lagi terbatasi oleh kisi-kisi yang sekarang kita hadapi, Mas, gitu kan. Memang dunia anak kecil itu indah ya. Indah, Mas. Makanya kita jadi anak kecil lagi enak kali, Mas. Nggak apa-apa. Dalam artian pada saat bergaul kita tahulah bergaulah seperti anak-anak yang tanpa hambatan. Mereka mencari kebahagiaan dalam pergaulan itu sendiri. Iya. Ya. Nah, pada saat makin besar banyak kalkulasi, otak kita bilang kalkulasi. Nah, kembali ke yang tadi, mari kita menjadi berpikiran murni seperti anak-anak, yang artinya bernegara pun tanpa harus dibentur-benturkan dengan urusan politik yang tercampur baur dengan agama. Jadilah kritis ya, supaya tidak terbawa menjadi korban politik. Pilihlah tokoh Anda karena memang dia punya capability, punya konsep yang bagus. Pilihlah partai juga yang benar-benar sayang kepada rakyat, bukan hanya untuk kepentingan partainya sendiri. Komplit ya ngomongnya. Ini bisa jadi closing atau ada tambahan lagi, Mas? Ketambahannya sekaligus closing cuma satu, kecuali kalau Mas Medi mau tambahin ya. Apa tuh? Maknailah dan kembalilah pada sila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pemaknaan ya, bukan sekedar pengartian, sehingga tidak hanya sekedar menjadi jargon yang didagangkan lagi. Waduh. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi salah satu stimulus inspirasi ya, Mas ya. Tidak serta-merta kita memberi dukungan karena korban dari politik yang disampaikan melalui media massa, media sosial, media macam-macam begitu. Ya, closingnya seperti itu ya. Tapi Mas Medi dari awal sampai akhir, dari pertama kita nggak ada teks loh, nggak ada skrip loh. Pemirsa, pamit dulu ya. Pamit ya. Terima kasih. Salam bahagia selalu, salam Pancasila. Selamat malam, Sampurasun, assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua. Agama seharusnya tidak dimasukkan ke dalam arena politik. Setuju, Mas. Satu. Yang kedua, pada saat Anda lihat di KTP, Anda agama. Tapi sesungguhnya beda dengan bertuhan, karena bertuhan tidak ada di KTP. Iya. Di diri Anda, di diri Mas Medi, di diri Anda juga. Berbeda itu. Ya. Jadi sekarang Anda berjalan, berproses setiap hari berdasarkan apa? Pancasila. Karena kita sebagai warga negara. Iya. Oke. Dan pada saat kita melakukan ibadah sendiri, melakukan dengan tata cara agama. Pada saat kita bertuhan, berkomunikasilah dengan Tuhan kita sendiri. Seperti itu. Itu yang saya tangkap sih kondisinya. Boleh nggak nanti diadu-adu sesama penikmat politik? Oh, ini agama ini diadu, jadi kayak catur.